Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wahdil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki pada malam yang ke-12 ya. Di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ya, mudah-mudahan kita bisa semakin menguatkan kualitas ibadah kita, apalagi kita punya fokus kegiatan kita di rumah. Alhamdulillah bisa jadi kita menjadi imam tetap ya di rumah masing-masing dengan bacaan kita masing-masing juga ya kita menikmati di pandemi yang belum selesai ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah ya, di bawah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah hari ini kita sedikit mengkaji tentang bagaimana membangun masyarakat madani. Tentu saja ketika bicara tentang masyarakat madani, kita kembali istilah tersebut kita kembalikan dalam terminologi nilai-nilai keislaman kita. Karena memang madani ini diambil dari kata-kata Madinah. Ya, kalau bahasa luarnya namanya civil society, tapi bahasa kita adalah bagaimana kita bercermin dari kondisi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika berada di kota Madinah. Sebelumnya selama 10 tahun itu ada di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Dulu namanya Yasrib. Dan ini adalah sebuah prototipe dari sebuah kepemimpinan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu menguatkan ya, basis sosial masyarakat, basis kewilayahan di bawah nilai-nilai keislaman. Bahkan sangat kita pahami di sana bukan cuma orang Muslim, tapi juga di sana ada orang-orang di luar Islam, dan semuanya bisa terpayungi dalam naungan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah sosok ya sebuah figur pemimpin yang didambakan oleh umat manapun, ya. Apalagi kita sebagai seorang Muslim, ya. Kita belum pernah melihat wajahnya, tapi kita mendengar dari hadis-hadisnya, cerita-ceritanya, banyak riwayat, itu begitu ada rasa kerinduan kita. Ya, apalagi kalau kita bisa berjumpa dengannya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Al-Quran memberikan predikat sebagai khairu ummah, ya, sebagai umat yang terbaik. Dan ini kalau kita lihat akan berulang karena memang sandarannya, marojiknya, landasannya jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga di bulan Ramadan ini, apalagi di Syahrul Quran ini, menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk kembali memperkuat basis interaksi kita, yaitu dengan kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, agar mengembalikan nilai-nilai peradaban yang basisnya sudah
dikuatkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di kota Madinah. Karena nilai-nilai yang terbangun bukan cuma kebaikan untuk dirinya sendiri. Bahasanya kan gitu kalau civil society. Tapi dia bisa berinteraksi dengan kaum yang heterogen, bukan cuma homogen. Ya, kalau kita lihat, kita sebentar, saya mau sharing screen ya, biar kita juga mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita buka suratnya, surah Ali Imran, surat ketiga, ayat 110 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum, kalian itu adalah khaira ummah, umat yang terbaik. Ya. Umat terbaik. Ukhrijat linnas, bukan cuma untuk sendiri tapi juga untuk manusia yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ini ada tafsirnya. Ya. Jadi yang namanya ukhrijat linnas itu adalah bagaimana khairun nas linnas. Sebaik-baik manusia yang dilahirkan juga untuk manusia. Artinya apa? Kehadiran mereka itu bukan cuma terhadap orang-orang mukmin, bukan cuma untuk sesama muslim, tapi mereka juga punya nilai terhadap orang-orang di luar Islam. Ya, bahkan kita sangat paham bagaimana penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik secara internal maupun eksternal ketika beliau berada di kota Madinah pertama kali. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka kita dapatkan bagaimana unsur peradaban itu yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Paling tidak ada 3 unsur utama, ada misi, ada risalah, ada pedoman, ada manusianya, ya, ada orang yang mengikutinya, ada leader dan followernya, ada qiyadah, ada jundiyahnya, ada pemimpin dan ada yang dipimpinnya, juga ada wilayah, ada teritorial, yaitu kota Madinah. Ini menjadi sebuah peradaban baru. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pertama membina basis sosial di antara mereka, penguatan-penguatan, ya. Ada basis wilayah, juga membina kekuatan yang mampu melindungi masyarakat Islam. Makanya di Madinah itu mulai ada perang-perang, ya, menjaga izzah. Kemudian penataan dakwah Islam, bukan cuma di internal situ, tapi mulai ada Syria, mulai ada Ghazawat, ya, bahkan dakwah menyeluruh sampai bisa dirasakan oleh segenap penjuru alam. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat pembinaan SDM. Ini adalah nilai yang sangat utama, ya. Jadi aset, ya, SDM. Makanya dengan kita sekarang berada di rumah, kita nggak di masjid, maka bisa nggak kita jadikan rumah kita itu ya seperti masjid, ya, sebagai masjid. Masjid kan tempat sujud kita. Ya, kenapa? Karena ada COVID-19. Dan ini kita lakukan pembinaan itu adalah di rumah-rumah kita. Makanya sayang sekali ketika misalnya, ya, dengan kondisi kita banyak di rumah, tapi agenda-agenda kita menjadi agenda-agenda yang biasa saja. Kan kalau kita lihat bagaimana pembinaan kita di rumah itu, kalau bahasa Qur'annya itu adalah menjadikan kita itu adalah leader-leader masa depan. Apalagi kita membina anak-anak kita. Itu kan visi pendidikan kita kan. Suratnya surat Al-Furqan. Ya, gimana doanya? Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi azwajina, istri ataupun suami, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kita, visi besarnya ada lil muttaqina imama, agar mereka menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini suratnya surat Al-Furqan. Nah, kita share sampai kita tadabbur, ya. Surat Al-Furqan itu surat ke-25. Ya, kenapa saya Furqan, ya? Jadi langsung keingetan, ya. Ini ayatnya ayat sekitar 63-an, ya, ayat terakhir. Kita lihat.
Ya, sambil nanti kita paling tidak kita terekam nih. Ayatnya ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, kalau berkata kepada Allah berarti dia maknanya berdoa. Apa doa mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan untuk kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami. Kalau yang doa laki-laki azwaj berarti istri. Kalau yang doa perempuan adalah azwaj berarti suami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan. Keturunan ini berarti bukan cuma anak. Keturunan ini sampai kepada cucu dan cicit dan seterusnya. Ya, menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Mereka punya karakter, punya nilai, ya, kepribadiannya itu buat kita tenang, nyaman. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di Ramadan kita ingin menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Di doa ini lebih dahsyat dari itu. Kenapa? Imamul muttaqin, lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Masya Allah. Ya, makanya dengan Ramadan kita membentuk peradaban. Kenapa? Karena kualitas orang-orang yang beriman saat itu, kuntum khaira ummah, itu sudah menjadikan mereka memiliki peradaban yang sangat tinggi. Kenapa? Karena nilai-nilai kebaikannya bukan cuma dirasakan oleh dirinya, tapi nilai-nilai kebaikannya bisa dilakukan oleh ukhrijat linnas, sampai orang-orang di sekelilingnya. Ini kan sebuah kenikmatan, sebuah keindahan. Dan itu tarbiyah itu, pendidikan itu kita rasakan di Ramadan. Ya, bukan cuma kita untuk diri kita, tapi juga kita untuk keluarga kita, bahkan kita masyarakat di sekeliling kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan cuma di Ramadan pastinya, tapi setiap saat. Tapi di Ramadan beliau itu lebih dermawan lagi. Beliau di Ramadan itu lebih baik lagi. Beliau di Ramadan lebih taat lagi. Ya kan? Karena apa? Penguatannya itu di awal dengan basicnya, ya, pribadi-pribadinya itu dibina dulu. Nah, kalau udah baik kan, gelombangnya itu meluas. Kebaikannya itu baru buat orang lain gitu. Ya kan? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tapi dirinya dulu menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang baik. Karena kalau kata orang Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak bisa dia memberikan kepada orang lain. Nah, membentuk peradaban yang begitu besar diawali sekali lagi dari rumah-rumah kita. Dan alhamdulillah ya, di sisi lain kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari wabah Covid-19, tapi di sisi lain kita banyak sekali bisa mengambil nilai positif. Di antaranya apa? Kita lebih serius lagi ya, yaitu mendesain ya, pendidikan buat anak-anak kita di rumah untuk membangun peradaban. Jadi peradaban Islamnya itu ya menjadikan peradaban yang madani, ya, masyarakat madani, bukan cuma sekedar slogan yang besar tanpa action. Yang kita butuhkan adalah rencana aksi kita sebenarnya. Karena predikat kuntum khaira ummah itu akan berlaku untuk siapa? Untuk generasi-generasi berikutnya. Walladzi yalunahum walladzi lainah. Orang-orang yang berikutnya. Selama apa? Selama dia punya visi yang sama. Ya. Maka standar pertamanya itu adalah, basic pertamanya adalah bagaimana dia menguatkan diri dengan nilai-nilai keimanan. Ya, kita kembali lagi ke ayat tadi, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, suratnya surat ketiga, ayat 110. Ya. Ini yang menjadi awal ya, kenapa disebut menjadi civil society, menjadi masyarakat madani, masyarakat yang begitu dibanggakan. Bahkan yang memberikan gelar ini adalah bukan orang, yang memberikan gelar ini kuntum khaira ummah adalah Al-Quran, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada semangat untuk selalu memberikan perbaikan dan pencegahan terhadap setiap kemungkaran, kezaliman, ya, kemudorotan.
dan dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadan kita menjadikan orang-orang yang agar keimanan kita semakin menguat, semakin menguat, semakin menguat. Makanya ayat tentang Ramadan yang sudah sangat kita pahami diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, terus ada kutiba alaikumusiyam, ditetapkan puasa, kemudian goalsnya itu ya apa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya itu ada peningkatan, ya kan? Mulai dari beriman terus dengan tarbiyah Ramadan ini agar mencapai gelar ketakwaan. Nah, itu adalah basis kalau setiap kita melakukan seperti itu dahsyat. Kenapa? Karena kita membina diri kita dan kita perhatian terhadap orang lain. Dan itu adalah nilai-nilai ketakwaan yang sebenar-benarnya yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Suratnya surat kedua, ayat 177. Saya yakin kita juga pernah dengar, sudah hafal, bahkan kalau kita sehari bisa satu hal setengah juz saja, ini adanya di juz kedua, ya kan? Apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharri wa hinal ba's. Kalimat terakhirnya nih, ulaikal ladzina shadaku, merekalah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi ya, kuntum khair ummati, dia modalnya itu iman, wa tu'minuna billah. Nah, keimanan yang sebenar-benarnya ini didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ranah. Yang pertama adalah komitmen dia, kekuatan akidah. Ya, laisal birra antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebaikan tuh bukan cuma kita menghadap kanan, menghadap timur ataupun barat. Ya, jadi bukan cuma aktivitas ritual. Walakinnal birra, tapi yang namanya kebaikan tuh pertama adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini pertama. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa punya kekuatan, komitmen, keimanan dengan Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi. Ya, ini kekuatan iman. Itu basicnya itu adalah bagaimana dia punya integritas terhadap nilai-nilai yang dianutnya dalam nilai-nilai keislaman. Dia betul-betul yakin terhadap kebenaran agamanya, kebenaran nilai Islam, bahwa Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW itu akan mengangkat derajat dia, menjadi solusi setiap masalah-masalahnya secara mujmal, secara global tentu saja. Ya, bukan secara tafsiri, secara detail gitu kan, tidak. Tapi ada nilai-nilai, insight yang bisa kita ambil untuk apa? Menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Ya, termasuk bagaimana sih kita menghadapi COVID-19 ini gitu kan. Kalau secara detail kesehatannya ya kita nggak dapatkan. Tapi bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi wabah, gimana para sahabat ketika menghadapi wabah, ini juga menjadi sebuah nilai ya yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi pertama ada kekuatan akidah, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi. Ya, kekuatan dia adalah bagaimana dia senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kepada para malaikat, dengan kitab-kitab, dan juga dengan para nabi-nabi yang sudah diutus. Jadi menjadi sebuah pelajaran tuh kisah-kisah para nabi. Ya, mereka-mereka yang kalau kita lihat kan bagaimana perjuangan para nabi itu dahsyat ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang kayak saya atau kita semua yang aktivitas biasa ceramah kemudian nggak disambut gitu kan, artinya orang diingetin kok susah. Ya di Quran udah ada tuh kisah-kisah para nabi yang seperti itu, apalagi kisah Nabi Nuh kan. Kalau kisah Nabi Nuh itu sangat, kalau kita baca tuh kisahnya itu bagaimana dia berjuang tuh membangun sebuah peradaban, mengajak orang kepada kebaikan tuh bukannya disambut. Kalau ini kan alhamdulillah, Ustadz bisa nggak ngisi gitu kan. Kalau Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, ya kan? Kalau kita buka surat Nuh tuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku menyeru kaumku malam dan lailan wa nahara, malam dan siang.
Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak bertambah dakwahku kepada mereka illa firara. Mereka pada lari. Ya, para nabi yang diberikan gelar gila, gitu kan? Mereka yang dilecehkan, gitu kan? Mereka yang, waduh, banyak sekali, ya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah itu kita dapatkan am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massakumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, mereka yang berjuang terdahulu itu sampai mereka itu dizolimi, ya kan? Sampai hatta yaqular rasul, sampai para rasul itu berkata, dan orang-orang yang beriman bersamanya itu, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, saking tribulasinya udah begitu sangat kuat. Ini beberapa tuh ya, kalau kita bagaimana kita jadikan komitmen itu, nilai-nilai integritas kita terhadap nilai-nilai dunia kita lihat juga bagaimana interaksi kita dengan kitab suci, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Ini sifatnya komitmen. Tapi bukan cuma sekedar itu. Apa yang berikutnya? Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa firriqab. Kalimat sentralnya ini, wa atal mala ala hubbih. Dia memberikan. Ya, kalau kita lihat terjemahnya ini, ya, memberikan harta yang dicintainya. Artinya apa? Bukan cuma dia sekadar bicara tentang iman, tapi ada action, perhatian terhadap orang lain. Bahkan yang diberikan bukan sesuatu yang dia udah nggak suka gitu kan, tapi sesuatu yang masih dia suka. Kalau kita lihat di tafsirnya ini kan, atal mala ala hubbih itu afdalus shadaqah. Jadi sedekah yang paling utama itu ketika kita lagi sehat, kita lagi masih pengen kaya, kita masih takut fakir gitu. Ya. Artinya atal mala ala hubbih itu kita masih senang, masih kita suka gitu. Ya, saya punya cerita tuh, ada bakti sosial, kemudian kan ngumpulin tuh bar beku, barang bekas berkualitas, ya kumpul. Ya. Nah biasanya saya tuh bagiannya tuh bagian sortir tuh. Ya jangan sampai nanti yang kita berikan kepada orang lain barang-barang yang nggak enak gitu kan. Waktu kita lihat ada keluarga tuh yang ngasih banyak banget itu kardus. Ya. Jadi ketika kita buka, masya Allah, hampir semuanya tuh nggak layak. Saya bilang ini sih bukan sedekah, namanya salah. Karena kita masih udah nggak suka gitu. Barangnya udah nggak enak dilihat, barangnya udah benar-benar bekas. Alhamdulillah. Mungkin bagi dia masih, tapi ya mohon maaf aja, orang pakaian dalam bekas itu dikasih ke panitia, saya bilang siapa yang mau juga gitu kan. Ya kitanya juga udah nggak make ya. Tapi di ayat ini masya Allah ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kepada albir, nih bir nih, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari sesuatu yang masih kita sukai. Ini masya Allah. Nah masyarakat Madani itu ya, yang digambarkan ya oleh Rasulullah SAW di kota Madinah itu sampai seperti itu. Yang kedua ya, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar ya, untuk membangun soliditas, kejamahan sama, dipersaudarakan. Ini indah. Bahkan dipersaudarakan tuh bukan cuma memperhatikan masalah materi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin tuh ada kisah tuh ya, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara dua orang sahabat, antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Pernah dengar kisahnya? Ya. Jadi cara Rasulullah SAW itu membangun basis ya, sosialnya itu seperti itu. Jadi mempersaudarakan, ta'akhi di antara dua sahabat. Nah ini ada kisahnya tuh ya, antara sahabat Nabi, antara Salman dengan Abu Darda. Sampai suatu saat dikisahkan Salman tuh datang ke rumah Abu Darda. Tapi dia nggak mendapatkan Abu Darda, ketemunya dengan istrinya, Ummu Darda. Ya kan? Kemudian dia melihat
istrinya Abu Darda dengan pakaiannya nggak nyaman lah dilihat, ya. Ya, gimana ya, kurang bagus gitu, nggak kerawat lah bahasanya ya. Kalau bahasa kayaknya itu nggak kerawat. Kemudian ditanyalah tuh, ya, kenapa dengan engkau wahai Ummu Darda? Ya, mulailah tuh Ummu Darda cerita kepada Salman, bercerita tentang suaminya. Apa katanya? Saudaramu itu udah nggak butuh lagi terhadap dunia seakan-akan. Karena malamnya dihabiskan buat qiyamul lail, siangnya dihabiskan buat puasa. Ya. Jadi sampai nggak keperhatian tuh masalah istrinya, ya Masya Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nggak lama kemudian datanglah Abu Darda. Ya, ketika datang Abu Darda, kemudian dijamu tuh sebagai seorang tamu. Ya, ihtiramud duyuf, ya. Dikasih tuh makanan segala macam. Karena Abu Darda Salman sudah tahu apa yang dilakukan oleh Abu Darda, dia puasa nih pasti Abu Darda gitu kan, sebagaimana yang dikisahkan oleh istrinya. Kata Salman, ketika Abu Darda bilang makan, kata Salman, aku nggak bakal makan sebelum engkau makan. Akhirnya mereka makan lah, gitu kan. Singkat cerita, pas malam Salman tuh nginep di rumahnya Abu Darda. Ya, nginep di rumahnya Abu Darda, bermalam. Kemudian di awal malam, Abu Darda udah bangun tuh untuk melakukan sholat qiyamul lail. Ya. Kemudian kata Salman, tidurlah. Tidur tuh. Itu sepertiga awal. Setengah malam, bangun lagi dia. Kemudian kata Salman, tidurlah kau. Akhirnya tidur. Kemudian di sepertiga akhir, malam tuh, 3/4 berikutnya, bangunlah mereka dan akhirnya sholat. Setelah itu dinasihatin tuh oleh Salman. Wahai Abu Darda, inna libadanika alaika haqqun. Sesungguhnya badanmu tuh punya hak. Ya. Wali ahlika alaika haqqun. Ya. Keluargamu juga punya hak. Kemudian fa'atikul ladzi haqqin haqqahu. Berikanlah haknya itu kepada orang yang berhak masing-masing. Masya Allah. Artinya apa? Perhatiannya itu sampai ke masalah ubudiyah dalam berukhuwah. Ini membangun yang namanya cikal bakal basis ya, masyarakat madani itu seperti itu. Bukan cuma materi yang diperhatikan. Ada juga masalah memperhatikan materi ada. Ya. Tapi itu ya masalah ibadah, masalah yang tadi nih karena berlebihan nih ya dalam beribadah. Ya, sampai melupakan hak-hak orang lain termasuk hak istrinya. Kemudian kejadian ini dilaporkan oleh Salman kepada Rasulullah SAW. Apa kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW? Sodako Salman. Benarlah Salman. Masya Allah. Saya bilang, wah ini indah sekali, indah. Ya, jadi bagaimana membangun basis yang namanya sosial itu di antara mereka itu begitu berkah, ya. Nah, kita tarbiyah itu kita sangat rasakan di Ramadan ini, ya. Makanya ketika tarbiyah atau nilai Ramadan itu melekat dalam diri kita, maka kebaikan kita untuk memberi itu bukan cuma di Ramadan. Kenapa? Dia harus melekat dalam diri kita. Kita lihat contohnya misalnya ini ayat yang sudah kita hafal, ya. Suratnya surah Ali Imran, surat ke-3. Ini kelihatannya ayatnya ya. Mohon maaf, jangan sampai nanti saya udah banyak bicara nggak kelihatan ya. Kita lihat, nih ya, ayat ini nih ayat gacoan nih. Gacoan kenapa? Ini sering dibaca biasanya menjelang-jelang Lebaran gitu kan kalau di masjid-masjid. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini orang-orang bertakwa. Udah Allah siapkan baginya itu ampunan dan surga ya untuk mereka yang bergegas. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah ya. Uiddat lil muttaqin. Lihat, kalimat pertama yang Allah kuatkan dalam ayat ini tentang sifat orang bertakwa, bukan cuma hablum minallahnya. Kalau hablum minallah, jangan ditanya orang bertakwa, kan? Tapi ternyata ayat ini bicara apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang yunfiqun. Kalau kata orang Arab nih, ya, mohon maaf nih kalau ada ustadz-ustadz yang paham bahasa Arab, ini kan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu adalah present continuous tense kalau kata orang Inggris. Bahasanya apa? Ada istimroriyatul amal. Ada aktivitas amal yang nggak berhenti. Dia menjadi habit, dia menjadi karakter, dia menjadi ciri khas.
Ciri khas orang bertakwa diantaranya adalah yunfiquna, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya fissarra, baik dalam keadaan lapang, waddorra, maupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Dia care sama orang lain. Jadi semangatnya itu, ubudiyahnya dia menjadi orang baik itu bukan cuma di masjid saja, ya, tapi di luar itu bisa dirasakan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang dirasakan di fase Madinah bukan cuma oleh orang Muslim, tapi dirasakan juga oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan kalau bahasa surat yang itu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Enggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat adil terhadap mereka ketika apa? Mereka tidak memerangi engkau. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Enggak ngusir kita, gitu kan? Enggak merangin kita, maka kepada mereka kita lakukan kebaikan-kebaikan itu. Ini indah, ya. Apalagi kalau tetangga kita, tetangga yang muslim. Ini Masya Allah ya, kuntum khaira ummah, ya, itu basisnya adalah iman, kemudian dia meningkat menjadi takwa. Ketika dia menjadi karakter, maka karakter keimanannya itu bukan cuma secara pribadi dia bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga punya nilai-nilai yang lain. Nilai yang sangat diharapkan, ya, yaitu nilai-nilai bukan cuma hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Kita kembali ke ayat yang tadi, tadabbur kita, suratnya surat kedua, ayat 177. Ya, 177. Wa atal mala ala hubbih. Dia memberikan yang masih dia senengin. Ya. Misalnya kita ngasih orang 2.000. Ini mohon maaf ya, analogi aja. Nah, perasaan kita tuh, kalau kita kehilangan 2.000 tuh, kita berasa hilang nggak sih? Ya. Kalau kita nggak berasa hilang, berarti belum sampai ke dalam fase albir, yaitu kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra. Tapi kalau kita 2.000 kehilangan masih kita kesel gitu kan? Kehilangan 2.000, 2.000 uang saya kemana gitu kan? Nah berarti kita saat itu emang kita seperti itu. Sehingga jangan pernah kita meremehkan. Ya ketika ada orang berinfak 2.000 rupiah, memang kualitas. Artinya secara kualitas bisa itu sangat besar buat dia. Datang misalnya celeng gitu kan di masjid, yang 2.000, yang satu 5.000, yang satu 100.000, di kantongnya cuma ada 10.000, ya kan? Yang 5.000 di kantongnya ada 100.000. Yang 100.000 dia infak, dia di kantongnya bisa sampai 2 jutaan gitu kan. Kalau secara persentase, maka yang 100.000 itu cuma 5%. Gimana mereka yang punya 5.000, 10.000 ngasih 2.000, berarti 20%. Loh, Masya Allah. Artinya apa? Bahwa kita juga jangan terkecoh. Ya, karena itu adalah bagaimana ikatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akidahnya kuat, kemudian terimplementasikan dalam bentuk apa? Amal-amal jawarih. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatam wal masakin wa bani sabil wasailin wa firriqa. Ini 2 fasenya. Yang ketiga, wa aqamus shalah wa ataz zakah. Dia senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang berikutnya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan dia senantiasa menepati bi ahdihim, dengan janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji. Ini kan dahsyat. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menepati janjinya. Itu kan, termasuk perjanjian di Piagam Madinah. Ini indah, ya. Karena orang kan dipegang tuh kata-katanya. Sampai kan kita kenal ya, ketika Rasulullah SAW akan hijrah, maka beliau mengamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepadanya. Ini kan indah banget gitu kan. Kalau kita dapatkan ke masyarakat kita kan, misalnya ada rumah kontrakan gitu kan. Orang ngontrak. Pas pindah, itu sampai lampu habis kadang-kadang. Lampu yang punya rumah dibawa-bawain gitu. Tanaman-tanaman habis. Dia bilang, Masya Allah. Ya, ini indah. Ya. Jadi ketika bicara civil society, bicara tentang bagaimana membangun peradaban ya, masyarakat madani,
Jangan sampai bicaranya itu yang terlalu besar. Skopnya, kita awali dengan apa? Apa yang bisa kita kerjakan? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, diawali dengan wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekat. Ya, makanya tadi ayat yang saya bacakan surat Al-Furqan itu adalah bagaimana kita bentuk anak-anak kita menjadi generasi future leaders. Future leader itu bahasa Inggris, bahasa Qur'annya itu imamul muttaqin, calon pemimpin. Nah, dari sekarang kita ya, di rumah kan, kita coba sodorin buat jadi imam, ya kan? Bisa jadi kadang-kadang bacaan anak kita lebih bagus dari orang tuanya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ya kan? Kadang-kadang hafalan anak kita lebih banyak dari orang tuanya. Itu udah punya gitu saham kepemimpinan terhadap anak-anak kita. Ya tinggal kita kasih kesempatan kok anak-anak kita. Kadang-kadang kitanya aja kan monopoli gitu kan. Yang berikutnya ya, kita lihat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang berikutnya was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesemidaan, penderitaan, dan dalam juga perangan. Ba's, ujian. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang benar imannya. Ini kalimat penutupnya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang bertakwa. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan juga dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Makanya guidance-nya udah jelas, yaitu Al-Qur'an ini. Ya. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, ini menjadi basis akhlaknya Rasulullah SAW dalam membentuk masyarakat madani. Mulai dari ayat-ayat yang sifatnya bagi kita itu adalah kita suka, sampai ayat-ayat yang berat ya bahasanya untuk kita amalkan, tapi semuanya adalah nilai bagaimana kita membangun basis masyarakat. Yang semuanya bukan cuma menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menguatkan hubungan kita sesama manusia, sesama kita. Dan di Ramadan ini Masya Allah, ini sangat-sangat terasa ya. Ya, apalagi dengan pandemi seperti ini, mereka yang terdampak juga nggak sedikit, itu banyak, ya kan? Bahkan yang terdampak tapi berkoar-koar ada, tapi juga banyak mereka terdampak tapi diam-diam aja. Kalau bahasa Quran tuh, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Engkau menyangka orang-orang jahil tuh menyangka agniya, mereka orang-orang kaya. Orang kaya tuh bahasa kitanya, bahasa terjemah asli kan orang-orang yang mampu. Minat ta'affuf, mereka punya rasa kemuliaan diri, ya nggak mau minta, la yas'alunan nasa ilhafa, nggak mau minta. Ya makanya peran kita nih, ya kan, kita lihat tetangga kita, ya kan, ya bagaimana kita bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini indah, insyaallah. Maka kata Rasulullah SAW, bagaimana kita hidup bertetangga itu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat tercengang, siapa ya Rasulullah? Orang yang beriman. Beliau orang yang tetangganya tidak merasa aman dari lisan dan perbuatannya. Masya Allah. Artinya apa? Dia bagus secara hablum minallah, tapi hati-hati ketika dia punya masalah dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan ini menguatkan saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lebih baik dengan Ramadan ini, sehingga peradaban Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini bukan cuma slogan masa lalu, tapi ini menjadi pemicu bagi kita untuk menghadirkan khair ummah dimulai dari diri dan rumah-rumah kita. Hadanallahu alaikum ajma'in. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz penjelasannya. Mungkin kita buka tanya jawab Ustaz ya. Iya. Bisa sampai jam berapa nih Ustaz kira-kira? Gimana Pak Bahtiar nih? Ngasul ya? Silakan. Silakan kesempatan pertama saya berikan ke Pak
Pak Edi Edi. mau nanya nih. Memberikan sedekah yang masih disukai bersifat subjektif, belum tentu disukai seorang orang lain. Apabila dipahami bahwa orang tersebut adalah masih berguna dimanfaatkan. Baik ya. Ini ada yang di chat nih, Pak Mawari Edi ya. Pak Edi Mawari. Silakan Pak Edi. Iya, betul. Nah, Ya. Ini saya tulis saja nangis nih, mohon maaf nih. Oh ya, ini udah nih ya, udah ditulis nih. Iya kan? Iya Ustaz. Itu dari Pak Edi. Oke, baik ya. Jadi misalnya bukan orang tapi kita. Ya, kita yang masih menyukai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ya, lan tanalul birra tidak sampai kepada kebaikan hatta sampai tunfiku engkau menafkahkan mimma tuhibbun apa-apa yang masih engkau sukai. Artinya ini kan ketika kita beri masih kehilangan, masih berharga bagi kita, kayak gitu kan. Kalau masih bagi orang lain itu memang sangat relatif saja. Secara objektif adalah kita bisa menilai bahwa kita, oh ini masih bagus menurut kita berikan kepada orang lain seperti itu. Ya, karena untuk apa? Itu untuk membersihkan hati kita memang dari sifat kikir kan. Zakat itu kan artinya diantara rezeki ya, mensucikan dengan sampai kita merasa itu lalu kita bisa berlepas darinya. Kalau bahasa Quran itu yahsabu annama lahu akhladah. Nyangka hartanya itu membuat dia kekal abadi. Padahal yang dipakai akan usang, gitu kan? Yang dimakan juga akan jadi kotoran dan seterusnya. Itu Pak ya. Jadi memang menurut ukuran kalau bahasa Quran itu hatta tunfiku sampai engkau menginfakkan mimma tuhibbun yang engkau cintai, yang engkau sukai. Itu. Monggo, tafadhol. Selain Pak Edi. Silakan, Bapak. Kalau ada Pak Afandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jatmiko. Sehat, Pak. Ustaz, saya pernah dengar yang istilah umatan wasatan itu, Ustaz. Nah, itu kalau dengan Madani hampir sama atau gimana, Ustaz? Wasatan. Nah, itu diantaranya itu ada penjelasannya seperti itu. Kenapa disebut Madani? Karena dia berada di pertengahan. Dia bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan bukan cuma kepentingan umat Islam, tapi di luar. Makanya disebut umatan wasatan. Wasatan itu pertengahan artinya. Ya, makanya kalau kita lihat di antara di tafsir Ibnu Katsir ketika bicara tentang masalah khairu ummah juga itu juga dikaitkan dengan umatan wasat. Jadi betul ya, kalau ditarik garis lurus itu maka dia ada korelasinya itu, ada munasabah, ada hubungannya. Karena ya, monggo. Kalau ini dikaitkan dengan kondisi sekarang itu kan wasaton itu, kalau umat wasaton sekarang itu kayak yang moderat. Kalau Islam sekarang kok Islam moderat. Itu gimana, Kan? Baik, ya, bismillah ya. Jadi kalau secara umum itu kan ada dua hal ya, nilai-nilai keislaman itu ada yang namanya sawabit. Sawabit itu yang nggak bisa berubah. Ada yang mutaghayyirat, ada yang menyesuaikan dengan perkembangan. Kalau yang sawabit memang dia memang tidak bisa mengikuti perkembangan ya. Misalnya nih, mohon maaf ya misalnya ya. Ya karena kita udah kondisi lelah segala macam, hidup sudah sedemikian, gimana sih kalau misalnya kita rapel aja sholatnya gitu kan? Ya, subuhnya kita agak siangin, kenapa? Karena kita lebih banyak aktivitasnya malam, ya. Atau kalau bahasa saya ke anak-anak misalnya, kenapa sih puasanya nggak di-share aja tiap bulan? 3 hari setiap bulan, berarti setahun kan berapa? 36 hari, lebih banyak ketimbang 1 bulan Ramadan, gitu kan? Nah, ini udah wabit nih, udah nggak bisa berubah memang ya, sawabit ya. Yang mutaghayyirat adalah hal-hal yang bukan berkaitan dengan tadi hal-hal yang prinsip ya. Menutup aurat itu ada hal yang wajib ya, itu sawabit ya. Adapun modelnya maka itu akan banyak berkembang ya. Sekarang kan macam-macam tiap tahun ya. Setiap gaya segala macam. Jadi umatan wasatan tetap secara prinsip-prinsip keakidahan, prinsip-prinsip ibadah itu tetap terjaga. Ya, tapi ada memang itu yang dia didesain itu agar tawazun ya, seimbang dengan apa? Dengan
kebutuhan kontemporer. Seperti dakwah nih kita kayak gini kan, ya kan. Sekarang dengan eranya COVID, maka kita juga menyesuaikan. Ya, nggak ngoyo, ya kan ada orang yang ngoyo gitu kan. Kan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Siapa yang memakmurkan masjid Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Berarti kalau nggak memakmurkan masjid, dia nggak beriman kepada Allah. Itu surat At-Taubah misalnya kayak gitu kan. Ini nggak bisa melihat bagaimana kondisi kekinian ya secara muasirah. Oh ini kita ada wabah, ada ini segala macam. Contohnya seperti itu. Ya. Ini banyak hal ya. Makanya dalam hukum Islam itu nanti akan kita lihat ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada ijtihad. Nah ijtihad ya. Nah ijtihad ini biasanya itu yang akan melihat ke wasatannya itu tuh. Ya akan kelihatan banget tuh akan di situ ya. Sebab kalau secara tekstual maka kita akan terlihat tuh. Ya, contoh misalnya ya, pemilihan rokaat-rokaat sholat gitu kan. Ya, ada orang kan yang pengennya tuh panjang banget gitu kan. Kenapa? Biar kita betul-betul contoh Nabi gitu kan. Ada yang, ya kita lihat nih di masyarakat kita belum siap nih dengan kondisi kayak gini kayak gitu. Nah, kita ambil tuh ya, jalan-jalan tengahnya gitu kan. Nah, ini sangat dipentingkan memang. Ya, bagaimana kita bukan cuma sekedar fikih ahkamnya, tapi juga kita melihat bagaimana fikih aulawiyah, ya fikul waqi, bagaimana memahami kondisi kekinian. Ya, walaupun bahasa fikih juga bahasa umum ya, artinya kita memahami kondisi yang ada. Gitu ya, Pak ya. Ya, ini yang sejauh pemahaman saya. Foto. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Silakan, Bapak. Kalau ada pertanyaan lagi. Ini ada nih dari Pak Afandi. Apakah peradaban Madani akan terjadi, terutama di negeri ini, atau apa akan terjadi akhir zaman saat adanya Khalifah Imam Mahdi? Ya, kalau masalah mustakbal itu kan kita cuma bisa menyiapkan perangkat-perangkatnya. Ya, bahasanya itu kalau syarat dan ketentuannya berlaku akan terjadi, insya Allah. Nah, kita sedang membuat itu sedikit demi sedikit, ya. Tentu saja dengan konteksnya, konteks kekinian. Konteks sekarang ini seperti apa, gitu kan? Ya, makanya mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah bukan berarti kita mengembalikan pada fase dulunya, bukan. Tapi dilihat bagaimana kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dalam konteks kekinian. Dalam konteks itu saat ini. Ya, kita lihat aja bagaimana diri kita membangun keluarga, apakah basis Qur'aninya itu kuat atau tidak? Basis bagaimana kita mengikuti berqudwah kepada Rasulullah SAW itu kuat atau tidak? Itu kita juga bisa ngelihat semuanya gitu kan. Tapi kalau kita lihat bagaimana perkembangan masyarakat, kalau saya sering sebutnya tadayun sya'bi, ya, masyarakat kita dalam beragama, ini kan makin kesini makin menguat tuh nilai-nilai keislaman ya. Ya, saya ingat dulu kan anak saya itu sekolahnya sekolah negeri. Ini bukan bicara negeri atau swasta, cuman saat itu, tahun 2000 saja, itu susah tuh. Anak SD, anak kita itu pakai jilbab di sekolah, itu asing, ya kan? Belum ada regulasi, ya. Bahkan kalau saya tuh, karena waktu itu anak saya di sekolah negeri, dekat rumah, kemudian saya ngobrol tuh sama kepala sekolahnya, ya udah silakan, tapi nggak difasilitasi sama sekolah. Ada saya kalau beli baju batik itu 2, ya. Satu buat itu, satu lagi saya potong buat apa? Buat bikin lengan panjang gitu. Saya beli baju olahraga juga gitu, ya. Saya sambung gitu kan. Roknya juga gitu, ya. Agar apa? Agar bisa karena ini kan sampai dengan kelas 6. Sebab anak-anak kita tuh akil balik sekarang kelas berapa, Pak? Yang Putri itu Bapak tahu? Sekarang kelas 3 itu ada yang akil balik anak-anak kita. Putri. Ya, secara umum tuh kelas 4 ya, udah mulai tuh yang putri khususnya. Saya karena saya pernah guru SD juga ya, cukup lama, ya, 17 tahun saya di SD waktu itu, ya itu saya pernah didatengin tuh orang tua. Kenapa? Anaknya sudah akil balik kelas 3 SD. Sementara pelajaran kita nih, mohon maaf Pak, pelajaran kita secara kurikulum ya, yang namanya pelajaran tentang mandi janabat kalau nasional tuh baru ada SMP. Buka aja Pak, kurikulum nasional. Kalau di sekolah Islam, ya, karena saya di sekolah Islam, itu ngajarin sejak apa? Kelas 4. Karena asumsinya itu mereka udah persiapan buat akil balik seperti itu.
Nah, sekarang udah mulai itu ya. Kita bisa ya memasukkan nilai-nilai tadi, tarbawi, nilai pendidikan tadi, nilai keislaman dalam kurikulum pendidikan kita. Karena namanya ada MBS, manajemen berbasis sekolah. Silakan sekolah untuk mendesain sesuai dengan kepentingan, kebutuhannya masing-masing, tapi secara standar nasional memang sudah disiapkan. Ini kan dahsyat. Dia bilang, Masya Allah, ya. Sekarang udah jarang sekali tuh pertentangan-pertentangan seperti itu, bahkan kita diakomodir. Ini kalau kita lihat perkembangannya makin lama makin baik, saya bilang, Masya Allah, ini tidak tertutup kemungkinan masyarakat madani bang bisa. Ya, tapi bukan cuma slogan ya, masyarakat madani sementara tadayunnya bagaimana kita beragama itu masih jauh dari nilai-nilai. Kan indah ya, nggak disebut mereknya, tapi kita udah melakukan gitu kan. Rasulullah SAW kan gitu. Ya, secara kepemimpinan ada, secara teritori ada, secara aturan perundang-undangan ada, Al-Quran, Sunnah, dan juga Piagam Madinah, tapi yang menyebutkan sebuah institusi di sebuah negara, itu adalah orang-orang sekarangnya kan. Jadi Rasulullah yang mengatakan itu. Kenapa? Karena itu dengan sendirinya. Gitu. Ini indah, Masya Allah. Ya, tentu saja sesuai dengan kontekstual keindonesiaan yang saat ini. Pak Abdul Halim, bersedia itu dikatakan baik di waktu lapang maupun terlebih di waktu sempit. Kalau di waktu lapang tidak menjadi masalah, tapi di waktu sempit di mana nilai kewajiban cukup besar sehingga nilai tersial untuk bersedekah bisa dikatakan tidak memadai. Bagaimana jika prioritas bersedekah dulu atau membayar hutang dulu? Bagaimana supaya bisa mengamalkan sedekah rutin dan konsisten dalam keadaan demikian? Baik ya. Ya, mudah-mudahan ini terakhir ya. Saya juga masih ada aktivitas ibadah nih biasanya sebelum tidur harus ada wirid-wirid juga ya. Pak Abdul Halim, yang pertama tentu saja kalau bayar utang itu lebih utama ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Hati-hati ya, orang yang mati syahid itu langsung masuk surga, insya Allah tanpa hisab kecuali satu, hutang. Hati-hati ya. Maka ini menjadi prioritas. Ya, maka dalam penghasilan itu walaupun tidak bisa dikejar, ya paling tidak cicilannya itu diusahakan. Ya, kaidahnya itu mala yudrokulluhu la yudrokulluhu. Kalau nggak bisa ditutup semuanya, nggak dikerjain semua, jangan ditinggalin semuanya. Maka itu prioritas. Ya. Yang kedua, gimana mendawamkan? Sekali lagi, jangan dilihat masalah besarnya. Ya, yang penting kita kata Rasulullah SAW, sabdanya adawamuhu wa in qalla. Ya, amal yang paling Allah sukai itu adalah sedikit tapi konsisten, continue. Ya, 2000 kita punya celengan tuh di rumah sebagai infak ya. Kemarin saya di masjid saya bilang, saya ditunjuk sebagai penasihat masjid, saya bilang untuk saat ini karena kita nggak punya aktivitas di masjid, buatkan aja ya amplop atau kotak itu di rumah masing-masing, kasih motivasi mereka punya infak harian. Terserah mau 2000 silahkan, nggak ada masalah. Nah, bagi kita orang masjid itu bukan masalah besarnya, tapi kita memfasilitasi orang agar senantiasa bisa berinfak. Apalagi kalau kita bisa infak setiap hari di pagi hari, ini dahsyat. Ya, karena setiap pagi itu ada dua malaikat yang berdoa. Pertama doanya adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikan ganti orang-orang yang berinfak hari ini. Yang kedua Allahumma a'ti munfiqan talafan. Ya Allah berikan kehancuran mereka yang mengekang-ngekang hartanya untuk tidak berinfak. Saya di rumah ada kegiatan baca terjemah Riyadhus Shalihin anak-anak ya. Itu udah sampai zakat. Itu kemarin bacakan jadi target buat saya pribadi, gak tahzir peringatan apa ketika orang-orang yang zakatnya gitu kan ya, sampai 50.000 tahun itu berada dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala sampai selesai. Ya. Sampai di surat At-Taubah juga ada fatuk wa biha jibahum wa juhum wa zuhurhum dama kanaztum bi anfusikum fadukum ma kuntum taknizun. Itu ada dalam surat At-Taubah. Nah, itu diantaranya. Jadi bisa tuh ya kita yunfiq nah, kita hitung-hitungan malah nggak ada masalah ya. Untuk awal levelnya untuk masih kita ya. Motivasi. Itu kan bahasa Quran. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Orang yang berinfak satu itu seperti nanam
1 biji gitu kan, numbuh 7, kemudian 7-nya itu punya 100 benih lagi, jadi 700. Itu kalkulasi, itu diingatkan oleh Allah, nggak ada masalah kalau menurut saya. Tapi alangkah indahnya kalau kita nggak ngitung-ngitung, kita akan dapatkan lebih dari itu. Dari mana ayatnya? Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lagi bagi siapa saja yang dikehendaki. Nggak perlu dia pakai ngitung-ngitung, dia udah tahu ya. Yang repot tuh udah ngitung, nagih lagi sama Allah kan, habis infak nih tungguin gitu kan, ini habis 100.000 nih, harusnya dapat sekian nih, kok nggak dapat nih. Wah, dia nggak sadar bahwa nikmat sehat dia berapa rupiah gitu kan, nikmat anak soleh itu berapa rupiah ya kan. Wah, Masya Allah. Jadi gitu ya. Sebab kalau kita lakukan itu karena Allah, yakinlah balasan Allah pasti lebih besar dari apa yang kita sangkakan. Makanya ingat deh, ketika kita berbuat baik pada orang, kata Rasulullah SAW apa? Doakan dia dengan apa? Jazakallahu khairan. Apa? Jazakallahu, semoga Allah membalas engkau khairan, dengan yang lebih baik. Khairan itu umum, ya. Enggak 10 kali lipat, tapi khairan, dengan yang lebih baik. Dan itu Allah yang akan memberikan. Hadanallahu yakum jema'in. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Sehingga kebaikan kita bukan cuma tadi ya, hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga baik terhadap sama kita, termasuk ini dengan non muslim. Ya. Mereka merasa nyaman dengan kita, mudah-mudahan ya kebaikan kita menjadi pintu hidayah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hostnya. Fadhal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.